Oke, jadi pagi ini kita akan membincangkan materi yang apa dipadatkan ya, mungkin dari 14 kali pertemuan biomol dan rekayasa genetik untuk jadi 1 jam saja kurang lebih ya kan, yaitu tentang rekayasa genetika. Nah, jadi atau dalam bahasa lain adalah bioteknologi ya. Jadi walaupun bioteknologi ini sudah dikenal orang sejak ribuan tahun yang lalu ya. Jadi artinya namanya bioteknologi konvensional ya, seperti membuat uh, roti, bir, keju, tempe pun ya termasuk bioteknologi konvensional ya kan. Kemudian di bidang medis ya, bioteknologi ini eh, dibuktikan dengan penemuan vaksin, antibiotik, insulin misalnya, ya kan. Kemudian nanti dilakukan lanjut dengan cara fermentasi, ya. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu yang pelajari pemanfaatan makhluk hidup, ya kan, seperti bakteri, fungi atau ragi ya, virus dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, ya sekarang ini perkembangan biotek tidak hanya pada biologi semata, tapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murid lain, ya kan. Jadi melibatkan komputer, kemudian ilmu-ilmu yang lain ya, biologi molekuler ya kan. Jadi seperti kemarin sel punca ya kan, itulah biologi molekuler, kemudian mikrobiologi jelas, genetika, kimia dan matematika dan lain-lain ya kan. Jadi ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Oke. Nah, saat ini biotek berkembang sangat pesat, terutama di negara maju, ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, semisal tadi rekayasa genetika ya, kultur jaringan, DNA rekombinan, kemudian pengembangbiakan sel induk, cloning dan lain-lain ya. Jadi kemarin sudah disinggung tentang cloning ya, sehingga teknologi ini memungkinkan untuk meroleh penyembuhan penyakit seperti pada sel puncak kemarin ya, yang belum dapat disembuhkan seperti kanker ataupun AIDS ya. Kemarin sudah bincangkan sel punca atau stem cell ya. Nah, itu salah satu daripada hasil bioteknologi sekarang ini. Kemudian organisme baru produk biotek ini ya, misalnya saja pada tanaman ya, untuk jagung yang resisten terhadap serangga, kapas juga, pepaya resisten terhadap virus ya, kemudian pisang mengandung vaksin hepatitis misalnya ya. Itu contoh-contoh yang lain yang berhubungan dengan ya, pertanian ya. Oke. Ya. Jadi saya akan memulai bahwa pada umumnya ini nanti saya ambil contoh nanti insulin ya. Maka proses pembuatan insulin itu yang untuk ya diabetes mellitus utamanya yang tipe 1 ya, yang ada kerusakan pada pankreas atau mutasi pada gen daripada insulin, maka biasanya disuntik dengan insulin setiap hari itu ya, untuk tipe 1. Kalau saya tipe 2, jadi pakai obat pun cukup ya. Nah, kemudian dari sana kita bagaimana ambil contoh tadi insulin, bagaimana kita membuat insulin secara bioteknologi ya kan. Maka yang pertama adalah, jadi ini kan memasukkan gen insulin pada manusia, dimasukkan nanti ke dalam bakteri ya, kemudian bakteri itu memproduksi protein insulin itu dalam waktu 24 jam ya kan. Jadi yang harus nunggu hewan tadi 2-3 tahun, nah di sini cuma istilahnya 24 jam untuk memproduksinya, walaupun nanti diikuti pemurian dan sebagainya bisa tambah ya 2-3 hari gitu ya. Jadi itu ya, jadi dari gen insulin itu nanti bagaimana supaya masuk ke dalam bakteri. Nah, caranya nanti adalah ada 2 atau 3 hal itu yang perlu dimengerti ya. Yang pertama adalah bahwa DNA manusia atau eukariot ini berbeda dengan DNA bakteri atau prokariot. Itu yang perlu dicatat ya.
Jadi DNA pada bakteri itu semuanya nanti ya pada gen tertentu dia langsung membuat RNA kemudian jadi protein ya kan. Ya, sebagian besar. Nah, sebagian yang lain sampai RNA selesai. RNA aja dipakai untuk membuat protein juga gitu kan. Itu pada bakteri misalnya prokariot. Tetapi pada manusia, ini yang harus mungkin kemarin sudah nggak tahu, saya nggak ikut, bahwa DNA eukariot masuk manusia itu terbagi dua dan selang-seling, ya kan? Selang-seling yaitu exon, intron, exon, intron, exon, intron, ya. Nah, dikala dia masih dalam DNA kemudian berubah menjadi RNA, tak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kalau dari RNA ya, jadi DNA ini di dalam inti sel ya, di eukariot ya, kemarin ingat, sedang membuat protein ya, sintesis protein itu di luar inti sel, namanya di cairan sitoplasma. Ya, nah, ini harus diketahui. Ini kuliah biologi molekuler, itu singkat saja, ya. Nah, sehingga nanti RNA ini yang akan jadi protein, ya, karena sebagian RNA saja cukup, maka dia harus melalui proses menghilangkan fragmen intron. Ya, jadi ada exon, intron, exon, intron. Kalau dia akan dikeluarkan dari inti sel, karena mesinnya ini, mesin pembuat protein itu di sitoplasma ya, di luar inti sel. Jadi sebelum dia ditransport, ya kan, ditransfer dari inti sel ke dalam sitoplasma, maka intronnya harus dibuang. Ya, itu namanya adalah splicing ya, nanti dilihat ya. Splicing. Ya. Jadi dibuang dulu intronnya, barulah dia nanti menjadi protein. Ya. Sehingga nanti apabila kita akan memasukkan gen manusia ya, insulin tadi ke dalam bakteri, maka kita tidak memakai DNA-nya atau gennya ya. Nah, ini juga Anda harus paham dulu apa hubungannya gen dan DNA ya. Jadi misalnya saja ada jalan raya ya, dari Palembang ke Lampung ya kan. Nah, itu kan melalui beberapa kota ya, kota A, B, C, D, E baru sampai ke Lampung. Saya nggak hafal soalnya kota yang dilalui ya kan. Walaupun beberapa keponakan ada di sekitar itu ya, Palembang yang ke arah Lampung itu. Artinya jalan raya itu melalui kota atau desa A, B, C, D, E itu ya kan, baru sampai ke Lampung ya kan, kalau naik mobil atau kereta api. Nah, jalan raya ini bayangkan itu adalah DNA ya. Sedang kota-kota yang dilaluinya ya, atau lebih kecil desa-desa yang dilaluinya itu adalah gen ya. Apa maknanya? Bahwa gen itu DNA ya kan, tetapi tidak semua DNA itu gen ya. Kalau tadi hubungannya dengan desa atau kota, maka sawah-sawah itu ya, itu seperti DNA ya kan, tapi bukan gen ya, walaupun sebagian dia membantu juga ya kan. Di sawah itu kan ditanami padi, hasilnya untuk makan orang-orang di dalam kota atau desa itu kan. Jadi ini untuk sekedar membayangkan bahwa semua gen adalah DNA. Ini sudah dijelaskan di biologi molekuler ya kan. Ya, semua gen adalah DNA, tapi tidak semua DNA adalah gen. Ini yang mendasari itu tadi ya kan. Oke. Jadi semestinya adalah yang DNA ini eukariot masuk ke DNA apa? Prokariot ya kan? Manusia, DNA manusia, karena gen itu DNA dimasukkan ke dalam kromosom DNA daripada bakteri. Nah, karena tadi kalau kita mengambil gennya ya kan, DNA-nya masih ada intron, ada exon, ada intron, ada exon gitu. Maka strateginya ini untuk mencapai tujuan itu adalah para ahli ya kan, memutuskan yang diambil dari manusia ini, dari darah kita ini bukan kromosom DNA-nya ya kan, tetapi yang diambil adalah RNA-nya. RNA yang sudah dewasa ya kan, karena RNA yang sudah dewasa yang akan diekspor dari inti sel ke dalam sitoplasma itu tadi sudah mengalami splicing ya kan,
DNA-nya. Sehingga yang ada RNA yang dewasa itu hanya ekson. Oke? Ada yang keluar juga. Oke, no problem. Ya, jadi yang diambil nanti untuk tujuan produksi insulin itu adalah RNA yang dewasa daripada insulin, ya kan? Karena hanya ekson. Itu RNA. Lalu gimana mengubahnya RNA menjadi DNA? Karena ini tujuan akhirnya nanti adalah DNA dari gen itu masuk ke dalam bakteri ya, supaya bisa masuk ke kromosom DNA bakteri untuk produksinya ya, untuk replikasinya. Oke. Jadi caranya dengan mengambil RNA insulin ya, yang sudah dewasa, yang bebas intron, ya kan? Itu kemudian diambil. Di luar itu RNA itu diubah menjadi DNA. Ini namanya transkripsi terbalik, ya kan? Jadi ekspresi gen, ya kan, umumnya alurnya adalah dari DNA transkripsi menjadi RNA, ya, kemudian translasi menjadi protein. Ya, ini normalnya begitu, ya kan. Ini di dalam bioteknologi kita memakai strategi, yaitu mengambil nanti seperti dari virus ini, virus COVID sepertinya ini kan, corona ini, maka dia adalah dibawa dalam bentuk RNA, tapi kalau sudah masuk ke dalam sel manusia, maka dia diubah menjadi DNA, ya kan? Dan dia menyisip ke kromosom DNA manusia untuk diperbanyak atau replikasi namanya, ya. Jadi udah banyak, dia keluar dari kromosom DNA ya, virus ini, ya, dia DNA-nya kemudian tadi ke normal lagi menjadi RNA, kemudian di protein yang nyusun ya tubuh daripada virus itu sendiri dan kemudian keluar dari sel. Itu yang kemudian membuat demam dan sebagainya itu kan karena virus-virus itu menembus dinding sel daripada manusia itu kan. Jadi mencontoh dari itu ya kan, yang mengubah RNA virus itu menjadi DNA ya sebelum masuk kromosom DNA manusia, ini agak terbalik ya, adalah dengan cara ada enzim yang mengubahnya RNA menjadi DNA ya. Normalnya DNA menjadi RNA, itu transkripsi. Karena ini RNA ke DNA namanya transkripsi terbalik atau reverse transcription ya. Ya. Nah, dia virus ini memakai enzim ya, transferase yang terbalik, reverse transkriptase ya. Enzimnya reverse transkriptase. Ini nanti untuk mengubah tadi RNA menjadi DNA insulin tadi ya kan manusia, maka dipakai itu enzim itu ya. Dengan suatu proses nanti ujung-ujungnya RNA dari insulin manusia ini berubah menjadi DNA ya, double stranded seperti pada normalnya ya kan. Jadi DNA ini sudah tidak mengandung intron ya, karena diambil dari RNA yang sudah dewasa yang bebas intron. Oke. Ya. Nah, setelah jadi DNA double stranded itu ya kan, inilah yang kemudian masuk ke dalam bakteri. Nah, untuk memasukkannya dia memakai kendaraan yang biasa di dalam bakteri ya, yaitu yang disebut dengan plasmid ya. Jadi plasmid ini sama dengan kromosom DNA, isinya DNA, tapi dia sangat-sangat kecil ya. Nah, kemudian nanti dengan dipotong ya kan, jadi DNA kita manusia maupun bakteri itu nanti sudah bisa dengan komputer, maka sudah dihasilkan bahwa di tempat-tempat tertentu nanti dia dipotong oleh enzim-enzim tertentu ya kan. Itu ya, jadi restriction enzyme adalah enzim yang memotong-motong DNA ya, dan dia mempunyai istilahnya sinyal-sinyal tersendiri ya, sinyal ini untuk enzim sesuatu enzim enzim X gitu adalah ya. Nanti B tempat pemotongan enzim Y misalnya kan, Z juga yang lain gitu kan. Jadi sudah dipetakan baik DNA pada bakteri maupun pada eukariot seperti manusia ini
dengan komputer sudah ada letak-letak di mana dia diputuskan oleh enzim tertentu. Jadi umumnya adalah plasmid yang kecil tadi itu ya dipotong dengan enzim restriksi ya kan, yang sama dengan DNA yang akan masuk ya, yang dari manusia itu ya. Jadi nanti ini buka ya kan, ini akan masuk ke sana sehingga menjadi plasmid dengan fisik yang baru gitu kan. Jadi si plasmid sering disebut dengan vektor ya kan, atau wahana gitu kan. Kemudian dia ada tempat-tempat pemotongan disebut cloning site ya. Oke. Ya, jadi nanti bisa Anda lihat di halaman halamannya nggak kelihatan, halaman 6 atau berapa itu kan. Cara-cara bagaimana memasukkan suatu DNA asing ya ke dalam plasmid gitu kan. DNA asing sih bisa juga dari bakteri lain misalnya saja ya, pada fungi, tanaman, hewan dan manusia itu kan. Jadi nanti bisa dipotong dengan enzim yang sama sehingga DNA asing itu akan masuk ke dalam plasmid. Nah, setelah di dalam plasmid kemudian nanti dimasukkan ke dalam sel ya kan. Jadi itu istilahnya prosesnya disebut cloning ya. Jadi bedakan cloning dengan domba kemarin dengan cloning DNA asing yang masuk ke dalam bakteri ya kan, melalui vektor plasmid misalnya saja. Nanti plasmid pun nanti ada yang digabungkan dengan unsur daripada virus ya kan. Karena ini pengetahuan. Jadi kalau bakteri itu ada single strand ya DNA-nya. Tapi virus ini dia double strand seperti halnya manusia ya kan. Sehingga memang amat mudah sekali virus ini masuk ke dalam manusia ini, kemudian ikut nebeng ya kan, istilahnya join dengan kromosom DNA manusia untuk memperbanyak diri itu kan. Jadi nanti plasmid juga ada yang istilahnya diberi tambahan potongan atau fragmen daripada virus, terutama virus bakteri atau bacteriophage ya. Itu untuk mempermudah, karena sama-sama sifatnya dengan eukariot ya kan, akan mempermudah dan memperlebar ya kan daya tampung daripada vektor atau plasmid ini ya kan, kemudian masuk ke dalam bakteri ya. Jadi nanti plasmid yang sudah membawa bakteri masuk saya DNA asing disebut juga DNA rekombinan ya kan, recombinant DNA ya. Nah itu ya. Oke. Sehingga nanti juga dikembangkan teknik-teknik ya, baik vektornya nih, plasmidnya ini dicari yang sebisa mungkin bisa menampung sepanjang mungkin gen daripada eukariot atau manusia tadi ya kan. Jadi bisa lebih terbuka. Ini biasanya nanti tadi berhubungan dengan virus ya, bacteriophage dan sebagainya, itu untuk membuka supaya dia siap menampung menampung DNA atau gen manusia yang sepanjang-panjangnya. Kemudian juga bagaimana caranya bakteri itu supaya mudah dimasuki oleh plasmid rekombinan tadi ya kan. Ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di dalamnya nanti ya kan. Halaman berapa itu? Nanti lihat ya, some bacteria can take up DNA from their surroundings ya. Jadi karena dinding selnya itu biasanya cukup tebal, maka dia harus dilunakkan ya kan, menjadi tipiskan sehingga nanti si plasmid atau vektor itu yang membawa DNA asing itu mudah masuk ke dalam bakteri itu ya kan. Jadi istilahnya recipient cell ya kan. Oke, jadi dengan cara lisis dan sebagainya, dengan enzim, dengan bahan kimia, dinding selnya itu menjadi rusak, hancur, sehingga nanti tinggal tipis saja ya kan, membran selnya itu yang mudah akan dilewati oleh tadi plasmid ya kan. Jadi ada lizozim,
ada EDTA, ada sukrose, nanti Anda lihat ya kan, bagaimana bakteri itu kemudian menjadi komplement istilahnya ya, komplement ya, sehingga si denasing itu masuk ke dalam bakteri ya kan. Oke. Itu caranya bagaimana bakteri itu dengan mudah dimasuki oleh plasmid ya kan. Oke, banyak hal cara-cara bagaimana kemudian setelah di dalam sel, maka di dalam sel bakteri itu ya kan, DNA dari manusia katakan tadi ya kan, atau yang lain ikut terreplikasi. Tidak hanya itu, malahan nanti ya kan, setelah cukup banyak maka DNA tadi itu di dalam bakteri dia ya kan akan diubah menjadi protein ya. Jadi DNA yang diunduh istilahnya ya, kemudian diproses, nanti dia bisa diambil DNA-nya, bisa diambil diselesaikan dia ya dengan proses lanjut menjadi protein itu sendiri, sehingga istilahnya kita tinggal panen atau ngunduh ya panen daripada tadi insulin yang sudah ada di dalam bakteri itu ya kan. Nah, semuanya itu perlu beberapa hal ya kan, bagaimana supaya plasmid yang mengandungi DNA asing itu bisa diperbanyak ya kan. Jadi itu melalui proses fermentasi ya kan, fermentasi sehingga nanti insulinnya menjadi banyak. Nah, tapi sebelum nanti diproses, dicek juga dulu apa betul DNA asing itu sudah masuk ke dalam plasmid ya kan. Demikian juga setelah nanti di dalam bakteri ya. Jadi itu yang dikenal dengan tadi mengcloning daripada plasmid yang rekombinan ya. Jadi nanti ya harus dicek ya kan, betul enggak ini si plasmidnya membawa DNA asing ya atau belum ya kan. Ada jadi caranya banyak ya kan, dengan bagaimana melihat koloni bakteri itu ya kan, dia membawa DNA asing atau tidak, sampai asingnya itu adalah yang dikendaki ya, asing sama asing juga macam-macam gitu kan. Nah, nanti dimulai misalnya saja koloninya ini aslinya biru. Nah, kalau sudah kemasukan tadi DNA asing atau hibrida itu tadi, maka dia tidak berwarna atau putih saja. Jadi mulai dari situ sehingga mempermudah menyeleksi mana yang membawa betul-betul ya kan, bakteri yang membawa gen insulin tadi ya kan, bukan DNA asing yang lain atau sama sekali malah nggak membawa itu kan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicek di sana ya kan. Oke, jadi itu nanti Anda lihat DNA cloning misalnya saja kan. Demikian juga nanti pemilihan bakterinya juga macam-macam itu kan. Jadi dari hal itu nanti protein-protein yang sudah diproduksi secara bioteknologi ya, tadi insulin, ada hormon pertumbuhan somatostatin ya kan, kemudian interferon ya untuk leukemia dan kanker yang lain, interferon, kemudian tumor necrosis faktor ya pada kanker kemudian lagi untuk jantung, ada tisu plasminogen activator misalnya. Ada lagi untuk cystic fibrosis ya, deoksiribonuklease misalnya. Ada relaxin untuk membantu kelahiran bayi. Wah, ini sudah cukup banyak ya yang dipakai. Ya. Oke. Jadi yang penting bahwa DNA tadi yang walaupun berasal dari RNA ya kan, DNA gen itu dipotong-potong nanti dengan enzim ya, enzim restriksi namanya, kemudian dimasukkan ke vektor cloning ya pada bakteri misalnya saja, atau yeast ya, ragi juga boleh ya, tapi memang lamban ya. Tapi ada yang kalau dimasukkan ke yeast akan lebih mudah karena sama-sama eukariot gitu kan. Cuma prosesnya yang agak lamban ya kan, dia memerlukan 3-4 hari ya, kemudian
memasukinya tidak mudah ya, tapi selalu dilakukan penelitian itu ya kan. Oke, jadi ada pelajaran tentang bagaimana melekatkan ya gen tadi ke dalam gen manusia eukariot pada vektor ya, vektor dulu plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri. Oke, jadi kembali pada gen tadi ya kan, untuk memudahkannya bahwa gen itu ya kan dia terbagi 3 secara besar ya kan. Di tengah yang akan diubah menjadi RNA ya kan, itu yang di tengah ya, daerah yang ditranskripsi. Kemudian di pinggir yang kiri adalah berisi promotor ya. Promotor itu nanti adalah tempat menempelnya enzim ya, enzim namanya RNA polimerase yang akan mengubah gen itu menjadi RNA. Itu yang sebelah kiri ya, untuk mudahkannya nanti dilihat itu halaman berapa, 16 kah. Kemudian di sebelah kanan adalah daerah terminasi ya kan. Terminasi itu ya stop gitu kan ya. Jadi di DNA juga ada demikian 3 bagian, demikian juga di RNA juga ada 3 bagiannya demikian. Istilahnya mudahnya, kalau perjalanan hidup itu ya diawali dengan lahir ya, inisiasi, kemudian elongasi proses, kemudian terminasi itu kematian ya. Nah, di sini juga mirip-mirip ya kan. Jadi itu ada promotor, kemudian daerah transkripsi, kemudian ada daerah terminasi. Itu pada DNA nanti ya, yang menjadi RNA. Demikian juga RNA menjadi protein, juga ada daerah inisiasi, elongasi, dan terminasi itu sendiri. Ini di kuliah di biologi molekuler. Kalau Anda melihat boleh nanti e-booknya saya kirim juga ya tentang biologi molekuler. Jadi ada biologi sel, biologi molekuler, kemarin bioteknologi ya kan. Itu kan. Jadi di situ ada perbedaan-perbedaan yang ya tidak terlalu banyak antara misalnya saja transkripsi dari prokariot dan eukariot ya kan. Di promotornya nanti ada hal-hal yang mirip gitu ya. Ada 2 bagian biasanya di promotor yang akan menangkap enzim RNA polimerase ya kan, sebelum transkripsi itu sendiri ya kan. Jadi nanti di daerah promotor. Jadi kalau menengarai itu satu gen daripada DNA itu ya kan, maka kita mempunyai patokan tadi ya kan. Di sebelah kiri katakanlah ada daerah promotor ya, ada tanda-tandanya di situ ya, di tempat seperti bandara ya kan, tempat enzim RNA polimerase mendarat ya kan. Kemudian di sebelah kanan nanti adalah untuk terminasi. Jadi ada tanda-tandanya juga ya kan. Tanda misalnya saja pada transkripsi ya kan, menjadi RNA ya, dari DNA ke RNA, maka ada tanda-tandanya stopnya ya kan, terminasinya. Demikian juga RNA yang akan menjadi protein ya kan, nanti juga ada tanda-tandanya awal dan akhirnya ya kan. Jadi misalnya ini ambil satu contoh, di daerah RNA itu nanti kita ada 33 ya, nukleotida namanya ya kan, yang disebut kodon ya kan. Kodon pada RNA ya kan, karena mengkode asam amino ya kan. Asam amino yang berjejeran itu namanya jadi protein atau polipeptida ya kan. Jadi biologi molekuler nanti. Jadi di DNA tadi ditandai dengan awal akhirnya. Di si RNA juga ya, awalnya misalnya saja nanti kalau istilah kodon maka ada start kodon ya. Itu dimulainya sintesis protein. Kemudian di stop kodon itu adalah akhir daripada sintesis protein atau translasi gitu kan. Nah, ini ada tanda-tandanya itu sendiri ya kan. Jadi kalau dilihat ini sama saja ya kan. Yang bisa ditulis ya oleh komputer nanti adalah bahasanya ya.
Ini juga kembali lagi ya kan, DNA itu kan maupun RNA kan terdiri dari 3 benda ya kan. Apa saja itu? Basanya ya. Kalau di DNA kan A, T, G, C ya kan. Kalau RNA adalah T-nya berubah menjadi AU, menjadi U ya maksud saya. Karena pada DNA pasangannya T adalah A ya kan. C, G, G, C ya kan. Nah, namun di dalam RNA pasangannya A ini U. Jadi boleh saya membuat kata-kata begini. Mbak Ati Ayu. Mbak Ati Ayu. Maksudnya di DNA A pasangannya T. T ya kan. U ini kan U bahasa Inggrisnya kan. Pada RNA adalah Ayu ya kan. Mbak Ati Ayu itu apa namanya, basa daripada DNA dan RNA ya kan. Nah, jadi pada nanti urutan DNA itu yang kita baca 4 bahasa itu saja ya kan. A, T, 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 G, C, C dan sebagainya. A, T, G, C ya kan. Sehingga untuk melihat mana yang gen. Karena kembali tadi dokumennya semua gen adalah DNA, tapi tidak semua DNA adalah gen. Bagaimana cara melihat dari rangkaian DNA itu adalah gen adalah dengan melihat kanan kirinya ya. Jadi istilahnya sebelum gen itu diawali dengan non gen, tetapi dia mempunyai fungsi membantu gen, yaitu disebut promotor ya kan. Nah, promotor punya 2 tempat untuk hinggapnya pesawat enzim RNA polimerase ya kan. Nah, salah satunya dikenal dengan Tata box ya. Tata box. Nah, satunya ini yang baik di prokariot maupun eukariot, maka promotornya ada 2 tempat ya kan. Yang satunya selalu banyak AT-AT-nya kan, sehingga disebut Tata box gitu ya. Nah, nanti lebih dalam di biologi molekuler. Nah, kemudian tadi ya kan, itu banyak peristiwa di mana RNA polimerase itu akan mengubah gen atau DNA menjadi RNA ya kan. RNA kemudian menjadi protein. Nah, nanti mungkin kemarin sudah dikenal ada istilah-istilah ya kan. Misalnya operon ya kan, ada polisistronic RNA, ada pula yang disebut polisom ya. Nanti Anda lihat ya, apa itu polisom, polisistronic RNA dan operon ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum nanti dilihat lagi ya kan, dan bisa ditanyakan nanti. Oke, jadi itu gen itu sendiri ditandai ya, ada promotor dan ada terminator baik DNA, RNA ya. Nah, kemudian juga pada sintesis protein itu sendiri. Oke. Jadi plasmid itu sendiri adalah sama dengan kita ya, dia untai ganda yang sirkuler ya. Plasmid itu ya. Kemudian ukurannya 2,2 kilobasa sampai 700 kilobasa ya. Ya. Oke, itu adalah tentang plasmid dan DNA kita ini. Ya, masih banyak hal tapi kita lewati saja. Jadi penamaan plasmid dulu. Plasmid itu biasanya ada 3 kata ya kan. Biasanya diawali dengan P, itu adalah singkatan dari plasmid ya. Kemudian di tengah ya adalah pembuatnya. Jadi saya dulu membuat plasmid yang baru, maka P itu plasmid. Nah, di tengahnya itu nama saya Kuswandi dan asisten saya adalah Smith ya. Maka plasmidnya menjadi PKS. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah angka biasanya ya. Bisa tahunnya dan sebagainya. Jadi 3 hal, misalnya PBR 322 ya, P-nya plasmid, PR-nya itu pembuatnya Dr. Bolivar dan 2 orang ini Rodriguez ya kan. Sedang 322 itu urutan penemuannya ya, urutan nomor 322. Kemudian nanti enzimnya ini ya kan,
enzim yang memotongnya DNA itu di dalam komputer sudah langsung jadi itu kan, baik DNA plasmid maupun DNA gen ya, itu sudah ada di sepanjang DNA-nya, itu tidak mengenal dia gen atau bukan ya, pokoknya DNA ada tempat-tempat seperti stopan bis gitu ya, itu ya namanya restriction site, tempat pemotongan. Nah, enzimnya disebut enzim restriksi, ya kan? Restriction enzyme, ya kan? Jadi misalnya saja ada E. coli, ada BAMH1, ada SAU3A, ya kan? Nah, dia mempunyai sinyal-sinyal tersendiri. Kalau ujung-ujungnya adalah begini, dia tempat pemotongan BAMHI. Ujung-ujungnya begini, dia tempat pemotongan ECO1. Yang lain SAU3A, dan banyak sekali ya. Puluhan daripada enzim pemotong itu sendiri. Ya. Oke. Itu adalah plasmid dan DNA-nya sendiri itu. Nah, nanti di dalam memilih ya kan, di bakteri ini membawa DNA asing apa tidak, dan lebih lanjut nanti adalah DNA asingnya itu seperti yang kita inginkan bukan, ya kan? Dia membawa gennya insulin apa tidak, itu kan? Ya, maka ada 3 seleksi atau disebut penapisan, ya kan? Disebut penapisan ada 3 macam, yaitu komplementasi, yang berdua pelacak DNA dan antibodi, ya kan? Jadi itu ya, ada komplementasi, pelacak DNA dan antibodi. Nah, di sini memang akan lebih mudah tentu saja kalau di laboratorium, ya kan. Jadi mana yang mengandung DNA asing atau bukan, dan DNA asing betul itu apa yang DNA diinginkan atau bukan, ya kan. Jadi misalnya untuk komplementasi dengan memainkan medianya, ya kan. Medianya itu ya dikasih asam amino tertentu biasanya kan, sehingga bisa dikenal koloni bakteri mana yang membawa plasmid rekombinan, ya kan. Demikian juga yang rekombinan itu apakah yang diinginkan atau bukan, ya. Jadi koloni yang dapat hidup pada media sederhana tanpa penambahan arginin, misalnya itu ya, arg negatif misalnya saja, ya kan. Jadi nanti yang media yang tidak ada argininnya, ya kan, kemudian ditambah suatu tadi bakteri yang membawa arginin, maka yang tadinya nggak tumbuh kemudian menjadi tumbuh, ya kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian itu komplementasi ya, penapisan media dengan cara penambahan asam amino, ya kan. Nah, itu adalah contoh-contohnya itu. Ya, kemudian ini. Jadi mengulangi lagi tadi yang pertama, kita akhiri nggak lama lagi ya, karena jam 9. Strategi cloning gena eukariot, saya kira di halaman 27 itu ya, halaman 27 kalau ada di PPT-nya itu ya. Tapi setiap halaman ini 4 slide jadi tinggal kalikan 4 ya kan. Ini halaman 27 ya, jadi kali 4 ya 100 lebih, halaman 100 lebih itu sudah. Jadi strategi cloning gena eukariot di belakang sudah, ya kan. Ada era biologi modern, yang pertama rekayasa genetika, yang kedua zat antibodi monoklonal, yang ketiga hormon insulin, yang keempat sebagai contohnya adalah hormon pertumbuhan ikan tuna misalnya. Jadi ini contoh-contoh bioteknologi modern. Nah, jadi strateginya tadi mengulangi dari awal, atau sebagai menyimpulkan dari yang awal tadi ya, untuk contohnya insulin tadi, maka yang pertama dilakukan tadi isolasi total mRNA ya, yang sudah dewasa dari jaringan tertentu. Jadi kata kuncinya mRNA yang sudah dewasa ya, itu diisolasi. Kemudian yang kedua apa tadi? Mengubah mRNA menjadi DNA. Nah, DNA yang ini hasil daripada RNA tadi pakai kode, yaitu C di depannya. C kecil DNA, ya kan? C kecil DNA itu berarti DNA itu dibuat daripada
RNA, ya kan? Ya, mRNA ya lebih tepatnya. Ya, yang kedua itu ya, mengubah mRNA menjadi cDNA. Kemudian yang ketiga apa tadi? Setelah siap DNA-nya tadi ya kan yang dari mRNA, yang ketiga ya dimasukkan ke vektor atau sisipkan pada vektor ekspresi. Ya. Jadi pada plasmid yang nanti dimasukkan juga gen-gen ya kan, kalau ini akan langsung mengambil protein ya kan, ada dua macam di situ ya cloning itu. Ada yang diklon DNA-nya terus kemudian diunduh nanti diproses selanjutnya. Ada yang DNA-nya dikloning itu sekaligus ya, sekaligus diproses sehingga nanti hasilnya itu protein ya kan. Nah, insulin itu nanti vektornya sendiri dilengkapi untuk sintesis protein ya kan. Jadi ada gen-gennya yang seperti ribosom ya kan, dan enzim yang lain ya yang akan membantu DNA menjadi protein. Jadi vektor ekspresi namanya kan. Diproses. Nah, kemudian diseleksi ya kan. Apalagi kalau awal-awal ya kan. Awal-awal maka tentu saja ada seleksi klonnya ya kan. Selalu diikuti. Jadi kita akan istilahnya tujuannya adalah produk yang murni gitu kan. Jadi harus semurni mungkin gitu kan. Jadi sejak vektornya itu ya kan, memang sudah dicek dulu ya kan, namanya penapisan atau seleksi daripada klon ya. Klon itu hibrida ya. Jadi plasmid misalnya saja vektor atau cosmid yang lain itu dia dicek dulu setelah dimasuki DNA daripada manusia atau asing gitu ya. Jadi ada penapisan klon. Nah, ini harus diseleksi betul, jangan sampai nanti produknya tidak murni ya kan. Nah, tentu saja yang terakhir ya produksi daripada protein itu ya kan. Ya, misalnya insulin tadi atau enzim gitu kan. Jadi itu secara garis besar daripada rekayasa genetika itu sendiri ya. Nah, nanti Anda lihat di situ gambar-gambar pada human insulin production ya, caranya itu. Enggak terlalu rumit ya kan. Yang rumit itu kalau kerjanya ini kan. Karena jangan sampai kemasukan kontaminan ya kan. Ya, jangan sampai keliru ya kan. Yang dimasukkan ternyata bukan gen atau DNA yang diinginkan, tapi DNA lain. Ya, nanti di halaman-halaman akhir kalau insulin ini kan dua protein ya. Dua protein sehingga memang bisa ada beberapa cara ya kan. Jadi masing-masing nanti gen itu diproses menghasilkan insulin A dan insulin B ya kan. Ada dua protein soalnya ya kan. Jadi masing-masing bisa, atau kedua-duanya bareng-bareng dengan istilahnya yang di tengahnya itu penghubungnya ya kan. Itu akan lebih mudah daripada sendiri-sendiri ya kan. Jadi A B ini dihubungkan oleh rantai C ya kan. Nah, ini kalau dimasukkan ke tadi plasmid dan sebagainya diproses, maka akan menjadi protein A dan protein B berbarengan ya. Ya, proses selanjutnya menghilangkan yang yang di tengah ya kan, protein C itu sendiri. Ya, di situ ada preparasi cDNA ya, kemudian splicing RNA, kemudian membuat cDNA ya. Itu di halaman 29 ya kali 4. Ya kan, satu lembar ini 4 4 slide. Ya. Oke. Jadi itu ya kan. Misalnya yang di situ adalah contohnya adalah protein insulin itu sendiri ya. Itu saya kira sebagai contohnya tadi adalah untuk produksi protein insulin ya, yang terdiri daripada dua protein yang disebut insulin A dan insulin B. Itu ada beberapa cara ya kan, tapi dibedakan dua saja yang mudah. Masing-masing protein diproduksi dari gennya yang diwakili tadi oleh
mRNA-nya ya kan, kemudian diubah jadi cDNA, kemudian masuk ke vektor plasmid, masuk ke bakteri ya kan. Jadi ada dua inkubator ya kan untuk memprosesnya. Setelah jadi protein, kemudian nanti gabung ya, digabung protein insulin A dan insulin B. Tapi ada yang lebih mudah, yaitu insulin A dan B ini ya kan sekaligus dengan yang menghubungkannya ini ya kan, disebut rantai C atau insulin C ya, diproses bareng akan lebih mudah itu. Baru setelah nanti dipisahkan ya kan insulinnya ya kan, maka yang tengah ini yang tidak berfungsi dibuang ya, sehingga yang AB ini yang digabungkan bersama-sama tadi kondisinya semuanya sama, itu akan relatif mudah. Itu beberapa hal saya kira ya. Nanti hutang saya adalah mengirim ebook biologi molekuler untuk dibaca-baca ya, kalau ada semangat. Kemudian juga tadi virus COVID-19 ya kan, di dalamnya ada macam-macam cara untuk membuat vaksin misalnya saja. Nah, yang perlu dimengerti bahwa ini dunia yang sedang sekarang ini sedang hiruk pikuk ramai ini adalah membuat vaksin ya kan, bagaimana menyediakannya dan sebagainya ya kan, mencobanya dan sebagainya. Karena jangan sampai orang disuntik vaksin dengan tujuan supaya dia imun ya kan, tahan terhadap virus, tapi vaksinnya sendiri itu ternyata bermasalah ya kan. Seperti obat juga kan, jangan sampai istilahnya side effect daripada obat itu malahan yang membunuh kita manusia gitu kan. Jangan sampai vaksin yang untuk menolak atau membunuh istilahnya virus ya kan, jangan sampai malah dialah yang bunuh kita. Ini kan masalah keselamatan itu sendiri ya kan, dari soal vaksin misalnya saja atau produk-produk yang lain. Jadi jangan sampai tujuannya menyehatkan tapi malah terbalik. Maka semuanya adalah kode etiknya masing-masing, aturan-aturannya masing-masing, supaya obat termasuk vaksin itu ya istilahnya aman untuk kita manusia ya. Kalau disebut pasien kan sudah menderita, ini untuk kita semuanya ya kan, agar kita bisa sehat gitu kan, tidak terpengaruh oleh sekarang ini COVID-19 gitu kan. Yaitu salah satu cara sebenarnya kan untuk menghindari diri daripada COVID-19. Saya sendiri di samping sana ramai dengan COVID, saya sendiri membuat obat ya kan dari 2 senyawa alam ya kan, masing-masing bisa membunuh virus maupun kanker maupun bakteri. Kita gabung jadi satu, namanya sintesis konjugasi ya, konjugasi perkawinan 2 senyawa alam kemudian jadi satu. Ini dulu awalnya di Jerman, waktu di Jerman 3 tahun yang lalu ya, dibuat di sana, alhamdulillah berhasil. Tapi masalahnya kemudian kurang stabil, sehingga dan itu pakai 6 step terlalu panjang. Nah, di UGM saya buat hanya sekali step saja ya kan, diharapkan lebih stabil, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah ya kan. Tinggal menunggu ini ya kan, menunggu untuk diuji terhadap COVID. Itu antrinya panjang ya kan, sehingga sementara ini saya coba ke 2 aktivitas biologinya ya kan. Ini ada 12 nanti sampai 20 senyawa baru yang siap menunggu untuk antivirusnya COVID-nya itu. Sementara ini yang segera ini keluar adalah antibakterinya dan anti kankernya. Ini sementara mungkin dalam minggu ini untuk anti kankernya sudah ada hasilnya gitu kan. Nah, diharapkan kalau nggak kena antivirusnya ya anti kanker kan cukup bagus juga, karena justru kanker itu pembunuh nomor 2 ya di dunia kan. Nomor 1 kardiovaskuler ya, sedang virus seperti COVID ini nomor sekian belas. Jadi istilahnya ya memang kita harus hati-hati dan sebagainya ya kan, karena bisa juga sampai kematian ya kan. Tapi sebenarnya lebih ringan karena yang terinfeksi virus ini COVID itu kematian itu 5%.
5%. Itu pun separuhnya ya seperti orang tua seperti saya, yang mudah-mudahan sih enggak ya, yang sudah punya penyakit-penyakit degenerasi ya, seperti hipertensi, diabetes, apalagi yang lain, ya kan. Ini akan rentan, dan itu artinya ya sebenarnya mungkin kurang setahun matinya, tapi kena COVID jadi dipercepat jadi sebulan kemudian, ya kan. Ini jadi 5% yang mati karena COVID ini, ya itu mungkin separuhnya adalah orang-orang yang tua yang sudah punya penyakitan dan sebagainya itu ya. Tapi seluruh dunia ini merasakannya sehingga menjadi besar sekali, dan ya memang kita pantas untuk berhati-hati. Nah, sebagai farmasis ya tadi bagaimana mencari obatnya, dan saya alhamdulillah mencoba ya, karena untuk membuat vaksin dan sebagainya ini laboratoriumnya itu khusus ya, seperti lembaga Eijkman, Bio Farma dan sebagainya ya. Tidak sembarang orang bisa membuat vaksin, ya kan. Jadi walaupun saya S2 S3-nya di biologi molekuler harusnya ke sana, kalau kembali ke lab agak susah, sehingga saya bermain di ekstrak tanaman maupun sintesis itu sendiri. Nanti bagi Anda yang nanti untuk PKM misalnya saja diperlukan ya riset, nanti siap-siap, insyaallah saya akan senang sekali untuk membantunya ya, insyaallah. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya.